Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aramirta Valentin dari kelas PPKH 4A dengan NIRM 0403193886. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan media penyuluhan dan contohnya. Yuk kita simak. Mari kita bahas cara pemilihan media penyuluhan beserta contohnya. Yuk disimak. Nah, pokok bahasan kali ini saya akan membahas tentang satu contoh pemilihan media, yang kedua dasar pertimbangan media, yang ketiga kriteria pemilihan media, dan yang keempat teknik pemilihan media. Nah, saya ambil contoh penyuluhan untuk memilih media penyuluhan, yaitu penyuluhan pembuatan amoniasi jerami sebagai pakan sapi melalui media video. Lokasi penyuluhannya saya memilih di dalam ruangan seperti di aula Poktan Desa, atau jika tidak memungkinkan yaitu melalui aplikasi rapat seperti Zoom Meeting. Nah, untuk latar belakang mengapa saya memilih judul penyuluhan pembuatan amoniasi jerami, karena di daerah tempat tinggal saya, khususnya di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, masih banyak jerami padi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, alasan saya mengapa saya memilih penyuluhan melalui media video, karena media video penyuluhannya lebih efisien, terutama pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, media video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang lebih simpel dibandingkan lainnya, karena dalam pembuatan video tidak memerlukan biaya yang banyak serta pengoperasiannya pun lebih mudah. Nah, sedangkan untuk tujuan instruksional umum atau TIU, yaitu diharapkan setelah mengikuti dan melihat video penyuluhan tentang pembuatan amoniasi jerami, diharapkan para petani dan peternak mampu mengetahui cara pembuatan pakan sapi dari jerami dan dapat memanfaatkan jerami padi semaksimal mungkin. Sedangkan untuk tujuan instruksional khusus atau TIK-nya, yaitu petani mampu menjelaskan tahapan pembuatan jerami amoniasi yang telah diterangkan melalui video tersebut. Nah, ini yaitu dasar pemilihan media. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pemilihan media ini karena hal ini memudahkan para penyuluh dalam menyampaikan informasi berupa video pembuatan jerami amoniasi sebagai pakan sapi di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Karena untuk menyampaikan informasi secara tatap muka tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak petani maupun peternak. Selain itu, video sebagai media penyuluhan sangat efektif dilakukan, sebab tidak membutuhkan biaya yang banyak, efisiensi waktu, lebih menarik perhatian sasaran, sangat dibutuhkan saat situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, memudahkan sasaran dalam memahami materi karena disajikan dengan materi yang semenarik mungkin, bisa disertai dengan suara musik atau animasi dan lainnya supaya sasaran tersebut tertarik. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu keadaan sasaran. Untuk sasaran dalam penyuluhan berupa video, yaitu yang pertama pada masyarakat yang buta huruf. Karena masyarakat yang buta huruf tentunya hanya dapat menangkap media melalui bentuk video.
Maka dari itu, video penyuluhan pembuatan jerami amoniasi sebagai pakan ternak dibuat dalam bentuk video. Yang kedua yaitu kepada para petani atau peternak remaja. Karena kebanyakan usia remaja lebih tertarik kepada penyuluhan yang berbasis video daripada penyuluhan berbasis ceramah dan tatap muka, apalagi pada saat situasi pandemi seperti sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu kepada masyarakat luas, dalam artian tidak hanya petani dan peternak saja, melainkan video penyuluhan tersebut dapat diakses oleh masyarakat lainnya sebagai bahan penelitian atau bahan percobaan jika video sudah dilihat lalu dipraktikannya. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu tingkat adopsi sasaran. Pada tingkat sadar dan minat, media yang digunakan biasanya adalah media video karena video bisa menimbulkan rasa ketertarikan dan minat akan materi yang disampaikan oleh penyuluh. Contohnya, video pembuatan amoniasi jerami dibuat seperti animasi dan dengan musik yang mendukung, serta diberikan contoh video pembuatan langsung tentang jerami amoniasi. Setelah sasaran tersebut timbul minat dan jenis media sesuai, maka informasinya akan lebih mendetail, sehingga minat mereka berkembang dan akan meningkat. Pada tahap penelitian, sasaran akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Apabila penilaiannya positif, maka sasaran terdorong untuk mencoba melakukan pesan yang dianjurkan. Dari segi keuntungannya, pembuatan amoniasi jerami yaitu hemat biaya dan lain-lain. Sedangkan untuk keuntungan penyuluhannya, video sendiri adalah efisiensi waktu. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kelompok sasaran. Di mana kelompok sasaran ini saya memilih ke kelompok sasaran berupa massa. Karena apa? Karena media jenis video sangat cocok digunakan kepada kelompok sasaran berupa massa. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu kriteria pemilihan media. Yang pertama-tama perlu kita perhatikan adalah ketersediaan media setempat. Saat ini, penyuluhan berupa media video di daerah tempat saya, khususnya Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, masih jarang. Karena hal itu, saya memilih media video bisa menjadi peluang untuk penyuluhan yang saya lakukan. Yang kedua yaitu membuat medianya. Dalam pembuatan media penyuluhan berupa video tentunya sangat mudah dan tidak mengeluarkan banyak biaya, karena pengeditan video bisa dilakukan di smartphone. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah keluasan, kepraktisan, dan ketahanan. Pemutaran video bisa melalui HP masing-masing maupun pemutaran bersama melalui proyektor milik desa apabila situasi memungkinkan dan diperbolehkan untuk berkumpul dan berjaga jarak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah efektivitas biaya dalam jangka panjang. Biaya yang digunakan untuk media video sangat rendah karena hanya membutuhkan kuota saat mendownload aplikasi pengedit video dan memungkinkan saat pemutaran bersama melalui proyektor. Nah, ini saya akan membahas teknik pemilihan media. Teknik yang digunakan dalam penyuluhan pembuatan jerami amoniasi sebagai pakan sapi menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan cara penyuluhan menggunakan video sebagai media dengan melakukan pendekatan massal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu muter-muter. See you later.